Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Kita mau sembah Dia, Raja yang agung, Raja yang perkasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur bahwa Kau Allah yang ada di tengah-tengah kami, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang ditinggikan, dipuji Tuhan. Dan biarlah semua pagi hari ini Tuhan, seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau berikan hati yang terbaik Tuhan, untuk kami menyembah, memuji Engkau. Mari datang dan bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sembah Raja yang agung, Raja yang besar, yaitu Yesus Kristus, Kau Allah datang dan setiap kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau bangkit, kami mau serukan nama-Mu tinggi-tinggi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Pagi hari ini siap menyembah Tuhan saudara? Yang siap mari katakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari bangkit, mari serukan nama Yesus lebih tinggi lagi. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, katakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa, nama-Nya. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit,
pujian belenggu di mata kami. Oh great datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian belenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Beri sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus. Siapa yang percaya bahwa Tuhan yang terbesar di dalam hidupmu dan hidupku, amin. Mari sekali lagi angkat suaramu, berterima kasih pada Tuhan, bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini. Bukan sebuah kebetulan, tapi kami percaya itu semua dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau terus tinggikan Engkau, Allah yang terbesar di dalam hidup kami. Sebab tiada yang lain Tuhan. You are the greatest that we have, Jesus. Mari nyanyikan. How great is our God. Let us sing. Sing with me. How great is our God. Yes, Jesus. And all we sing. How great is our God. God.
kami apa adanya. Kau Allah yang termulia, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang hebat Tuhan. Terima kasih buat cintamu, buat kasihmu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari katakan, oh Yesus Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau yang termulia, Kau yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasihmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua Tuhan. Mulia, katakan, sembah Raja mulia. Bagi Yesus kami berikan setiap hormat, berikan setiap pujian Tuhan. Surga kau datangkan, dari surga datang untuk segala umatnya. Sebab kau yang dipuji ditinggikan Tuhan. Oh, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus telah mati, Yesus telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sebab dipuji ditinggikan Tuhan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dibangkitkan dan jadi Raja, jadi Raja. Dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Dia Raja mulia, sembah Raja mulia. Yesus telah mati dan jadi bangkitkan dan jadi Raja. Jadi Raja. Yesus telah mati dibangkitkan bagi kita. Yesus telah
jadi raja. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu Kau Allah yang terbesar Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang terbesar di dalam hidup ini. Kami terus Tuhan mau berkata bahwa kami mau puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari angkat suaramu yang terbaik saudara. Ajaib Tuhan, Kau yang ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang terajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang paling ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang terajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang terajaib Tuhan, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang terajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terbaik bagi kami. Dan kami siap Tuhan, harapkan yang terbaik dari-Mu Tuhan. We expect the greatest from You Jesus, because we know
that we worship the greatest God in our life. Kami memuji menyembah Allah yang terbaik di dalam Tuhan. Dan setiap jemaat yang siap menerima berkat Tuhan yang terbaik, mari sama-sama katakan amin. Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Baik, jemaat dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, berikut akan ada pengumuman dari pusat. Suaranya nggak ada. Shalom Bapak Ibu, bagi yang belum menerima amplop persembahan bisa tolong mengangkat tangan supaya Asyad bisa membagikan. Apakah semua sudah menerima? Itu ada yang belum. Baik, semua sudah menerima. Mari kita mendeklarasikan untuk persembahan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk mengangkat amplop persembahan kita. Kok mati-mati? Mari kita sama-sama mendeklarasikan. Pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima semua berkat yang terbaik dari Tuhan. Saya menerima pelayanan, bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Semua transaksi dibuat berhasil. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Dan janji Tuhan digenapi. Diberikan jodoh bagi yang belum mendapatkan. Saya percaya keluarga saya harmonis dan tidak ada kemandulan. Diberikan keturunan dan semua keturunan saya diberkati Tuhan. Semua musuh, bela paham, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya, dan bisnis saya. Saya memberi karena saya sangat mencintai Tuhan dan diciptakan untuk menjadi berkat. Dan saya sudah dan pasti diberkati berlimpah. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, mari kita bersama.
bisa undang kita bangkit berdiri bersama. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu samamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sekali lagi katakan ku mau. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Kami ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua Tuhan. kemuliaan, semua kemuliaan Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan. Tuhan dan Rajaku, serta jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Hidup semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari semangat saja Tuhan. Ku mau memujimu, angkat tangan kita sembah Tuhan. Percaya Tuhan hadir. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang Tuhan. layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang Tuhan. layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sekali lagi angkat kedua tangan kita bersembah menyembah Tuhan. Berbahasa Roshika Napatakan semua keterlambatan dan pengurapan Tuhan turun pada pagi hari menjelang siang ini. Jangan datang dengan sesuatu saja, tapi pulang dengan sesuatu. Bagaimana Tuhan? Secara para-para sampai jumpa pengurapan Tuhan pagi hari. Tuhan
Percaya hadirat-Mu di tengah kami, menjamah setiap kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah kami, memberkati setiap umat. Kami diberkati Tuhan, kami disayang Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua siap diberkati. Mari sama-sama katakan Amin. Oke, silakan duduk saudara. Saya minta yang pelan-pelan. Sinyal boleh dulu. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa ya. Puji Tuhan, gereja kita ini baru buka 3 kali pada ini 4 kali. Ini keempat atau ketiga? Ini keempat. Dan boleh salam kiri kanan katakan kamu keren sekali. Kamu luar biasa. Ya. Jadi ada 4 kali baru sebulan ya kita bikin gereja ini. Sejujurnya saudara, kalau saya boleh milih, lebih enak satu tapi digedein gitu di Jakarta. Saya namanya yang belum kenal, nama saya Pastor Joy Israel, ya, gembala senior di Jakarta sama gembala sini ya. Tapi di sini ada koordinator Ibu Yohana. Ya. Tapi tiba-tiba atau kenapa Tuhan suruh saya bikin di Semarang. Itu orang Jawa bilang sadar caknya langsung buka gitu. Gak tahu siapa yang nanti jadi jemaat, siapa jadi pembaca. Di sini ada banyak rohani juga hadir ya, Mas. Ya, Pak Incus, Dokter Incus, Pak Subagio, aku lupa nama-nama orang itu aku lupa ya. Yang dari Solo juga ada Ibu Ana ya. Tepuk tangan ya semuanya tepuk tangan. Jadi Tuhan suruh bikin gitu ya. Tapi saya bersyukur dengan Tuhan karena saya percaya bukan karena kekuatan saya tapi karena kekuatan Tuhan akhirnya kita bisa melakukan hal ini. Percaya katakan amin. Nah saudara, nanti setelah ibadah saya akan doakan saudara untuk masuk dalam pengurapan yang penting untuk hari-hari ini supaya saudara semuanya mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, saya tuh dapat dari Tuhan dari tahun ini sampai 2030 itu adalah 7 tahun masa kelimpahan. Seperti Yusuf ada 7 tahun masa kelaparan, ada 7 tahun masa kelimpahan. Ya. Karena saya percaya bahwa di dunia ini akan terjadi goncangan yang sangat besar sekali, dan goncangan ini dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk revival di akhir zaman ini, untuk kebangkitan yang besar di akhir zaman ini. Yang percaya katakan amin. Jadi goncangan itu pasti terjadi. 2019 waktu saya sampaikan tentang akan terjadi virus yang besar di dunia ini, saya waktu itu dikatakan sesat, waktu dikatakan gak beres. Karena waktu itu saya dapat penglihatan bahwa 2020 akan terjadi orang yang meninggal begitu banyak dan ada banyak sekali darah di mana-mana. Lalu saya sampaikan ke jemaat juga banyak yang bilang, PJ,
Wong 2019 baik-baik aja, apalagi 2020. Jangan nakut-nakutin. Pada akhirnya saya ambil keputusan untuk puasa Ester Akbar. Waktu itu yang ikut cuma kurang lebih 80 orang ya. Dimulai dari itu, dan akhirnya kita berdoa supaya COVID itu yang kami lihat itu, waktu itu namanya bukan COVID ya, yang saya lihat tuh ada virus yang mematikan gitu. Dan waktu itu nggak ada yang percaya. Terus akhir tahunnya saya ke Amerika, saya khotbah di beberapa state. Nah pas akhir tahun itu di Amerika, Wuhan itu baru ada namanya COVID. Dan saya bilang, wah ini bahaya. 2020 udah nyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan di dalam itu saya enggak diam, tapi saya terus malah baksos. Sampai sekarang kurang lebih 30.000 sembako yang sudah kita bagikan untuk semua orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sesuatu yang luar biasa. Nah, 2020, 2021, 2022, 2023 kelar ya, selesai. Kita sekarang masuk 2024 aman. Kalian di sini semuanya juga nggak pakai masker, aman semua. Tapi saudara, awal tahun kemarin sebelum masuk saya ke akhir tahun di Korea, pelayanan di sana. Januari saya pulang, Februari saya mimpi lagi nggak baik untuk 7 tahun ini. Dan di dalam 7 tahun ini saya mimpi bahwa seperti 2019 itu, nah misalnya sekarang saya ngomong percaya, karena apa? Ternyata pernah ada COVID, corona, ya kan? Diajak ngomong diam aja semua ini. Sekarang saya ngomong ini percaya akan terjadi bencana. Dan 2024 ini Februari saya mimpi 7 tahun ini akan terjadi satu virus yang lebih bahaya dibandingkan corona. Kemungkinan besar saudara itu tahun depan. Makanya setiap hari itu saya peperangan rohani terus. Setiap hari itu saya bikin doa terus di Jakarta. Setiap hari kita gempur. Saya tuh gak mau gitu loh ya itu terjadi. Ya sorry ya, gembala saudara ini melihat masalah. Saya ini gembala plus ada kenabiannya, plus ada profetiknya. Jadi saya lihat sesuatu itu gak boleh terjadi. Kenapa? Medeni saudara. Katakan dengan medeni. Ya, medeni atau medeni. Kan orang Jawa kabeh itu. Mengerikan. Nah saudara jadi saya gitu ya, lihat sesuatu yang depan itu pun ingin gak lihat. Tapi Tuhan kasih kok penglihatan begitu. Rasanya itu pengen jangan lihat itu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nah siapa lagi di dunia ini, siapa lagi di Indonesia ini yang mau menahan ini? Karena akhir zaman itu nggak bisa ditiadakan. Mau nggak mau kita akan hidup di dalam situasi yang nggak mudah. Saudara, hari-hari ini saudara, goncangan besar sekali. Perang Ukraina sama Rusia nggak kelar-kelar. Hamas sama Israel nggak kelar-kelar. Ini sekarang Hizbullah ya akan menyerang Israel. Iran juga akan menyerang Israel. Belum lagi krisis ekonomi di mana-mana. Ya, saudara tahu China itu sekuat apa? Ya, kuat sekali. Tapi kemarin berapa 3 bulan terakhir ini China mengomentari bahwa dia sedang mengalami masalah inflasi. Bahkan rumah di China itu sekarang semua pada turun kayak 98. Cuma hebatnya China itu swastanya hebat. Ya. So lihat Amerika sekarang. Waduh, dulu 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Amerika kayak negara hebat, kayak Kanaan. Saya ke Amerika bolak-balik karena mama saya ada di sana. Tapi sekarang kalau kita ke Amerika, mendingan ke Semarang. Ada soto. Betul? Amerika tuh Sanggon-Baru sekarang homeless kabeh. Padahal negara maju. Apalagi di downtown-nya. Nah, misalnya pinggiran-pinggiran tuh kayak Alhambra, kayak Cino, itu masih bagus-bagus. Saya kalau saya di Amerika kan saya tinggal di daerah-daerah Asia gitu, kayak apa
Alhamdulillah itu bagus. Tapi coba ke downtownnya, ke New York aja lah. Saya baru pulang dari Brasil, Argentina. Ya, disuruh Tuhan untuk peperangan rohani ke sana, pemacu picu. Ya. Lo tahu Indonesia ini paling bagus sekarang. Di Argentina itu homeless sekarang masuk ke mana namanya bandara. Sekarang di sana inflasi besar-besaran, mengerikan sekali. Dunia udah gak baik kok hari-hari ini. Saudara jangan berpikir baik-baik saja loh. Yang baik itu cuma di dalam Tuhan. Amin ya Allah. Orang semangat. Bagi-bagi itu harus semangat. Ya. Cuma itu. Saya mau katakan sama saudara ya, sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu yang gak baik di dalam hidup kita. Sewaktu-waktu. Makanya saudara, yang saya mau katakan, jaga benar hidup kita di hadapan Tuhan. Lebih dekat sama Tuhan. Banyak nyembah Tuhan. Banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Ini ada ibadah-ibadah begini nih saudara ya. Saudara itu jangan gak ikut. Ya. Penting. Kalau bisa itu ibadah sampai dari Senin sampai Sabtu. Cari Tuhan aja sekarang. Jangan ke mall, arisan Senin Sabtu mall, arisan nonton Korea. Waduh, baru-baruan nih. Ke mall, arisan nonton Korea, gosip, ngomongin orang, bendino begitu. Wah bahaya. Itu nanti kena masalah. Saudara imannya nggak kuat. Maka saya mau katakan sama saudara, saya melihat itu di Februari dan saya ngomong sama semua pasukan di Jakarta. Kita ini nggak bisa main-main di 7 tahun kelimpahan. Kalau tahun depan itu virus sampai terjadi dan tergenapi, kita harus siap-siap. Kita harus kuat. Karena saya melihat goncangan itu paling gampang itu dimulai dari apa? Sakit penyakit dan bencana. Ya. Kelaparan di mana-mana sih. Saya mau katakan sama saudara, hari-hari ini kita nggak bisa main-main lagi dengan yang namanya kehidupan. Semuanya saya mau katakan sama saudara, ayo kita semuanya semangat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya katakan ini. Nah hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang bagus, yang saya akan sampaikan kepada saudara. Matius pasal 21 ya, ayat 18 sampai 22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercengang murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Lalu Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu, tetapi jika kau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan cabaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Ayat yang kedua, ayo baca sama-sama, ini penting sekali. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu Allah sama-sama katakan, aku akan menerimanya. Nah ini penting sekali saudara. Di akhir zaman ini yang paling mengerikan ada satu spirit yang membahayakan, namanya spirit orang sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya mujizat. Dan itu terjadi karena apa? Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menghancurkan kuasa Roh Kudus hari-hari ini. Ya. Makanya hari-hari ini yang diserang itu lagi paling banyak itu profetik. Kalau saya lihat TikTok, Facebook, Instagram, ya, apa yang diserang sekarang? Yang paling diserang adalah kuasa pekerjaan Roh Kudus. Dengan begitu banyak maraknya, kemarin saya sedih sekali ada hamba Tuhan, ya, saya nggak mau ngomongin pendetanya, cuma saya mau ngomongin dia ngomongin bahasa roh. Dia ngomong apa itu? Raba, sandal gitu. Saya mendengar begitu, itu diajarkan di TikTok. Dan orang akhirnya melihat itu mengatakan, iya sekarang ini bahasa roh ngacung-ngacung. Sebenarnya saya mengatakan sebenarnya itu sebuah pekerjaan orang
oknum tapi menghancurkan pelayanan seperti ini. Padahal saya mau katakan, yang paling penting sekarang ini, kita ini harus hidup dalam kuasa. Karena saya percaya saudara dan saya ini punya kuasa yang luar biasa. Amin ya Allah. Amin. Kamu punya kuasa, kamu punya otoritas. Ya kan? Saya waktu melihat hal itu, saya cuma mengatakan begini, Tuhan, hambamu cuma minta satu aja. Jangan ada orang-orang yang dekat dengan hambamu dalam pelayanan profetik. Don, gara-gara hal-hal ini sekarang racunnya banyak banget. Saya minta Tuhan, pasukan yang ada harus kuat untuk terus menjadi pasukan yang penuh dengan kuasa Tuhan di akhir zaman. Karena model kayak saya ini, saudara, kenabian gitu ya, profetik itu, banyak yang ngomongin. Saudara kira gak ada yang ngomongin? Wah, pakai topi begini aja dia ngomongin. Pendeta pakai topi, karena kan kalau nggak pakai topi botak. Jadi supaya topinya supaya nggak botak pakai topi. Belum lagi ya kalau saya peperangan itu, belum lagi kalau pengurapan begitu. Wah, setiap hari itu Zoom itu ada pengurapannya. Nanti kapan yang belum ikut Zoom lah, ya, masuk ke dalam grupnya Semarang ini. Etetin aja loh ini, ya. Banyak yang diberi ikut Zoom kabeh. Saya setiap hari itu ada Zoom kok, pagi malam. Hari ini pengurapan apa, besok pengurapan apa. Emang ada yang gak ada yang ngomongin? Wow, banyak saya ngomongin. Kemarin aja saya pengurapan batu, ngomongin. Pendeta Joy, sudah Pastor Joy PJ udah arah kepada perbatu-batuan. Wah, mengerikan. Padahal dia enggak juga. Itu padahal batu penjuru, kita jadi kuat, kita menjadi hebat, iman kita seperti batu. Kita pakai alat peraga, pakai batu, ngomongnya. Ya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Ya. Mulai dari ayat yang ke-18. Ya. Matius 21:18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Sama-sama katakan, Yesus merasa lapar. Nah, ini sering terjadi dalam perjalanan Tuhan Yesus. Maka laparlah Yesus, maka menangislah Yesus. Nah, tapi yang saya mau katakan sama saudara hari ini yang paling penting adalah begini, saudara. Ada sebuah skenario Tuhan. Sebenarnya pun dia kalau nggak makan nggak apa-apa. Coba tampilkan, Pak. Sebenarnya Tuhan Yesus pun nggak makan nggak apa-apa. Cuma masalahnya di dekat situ ada pohon ara. Ayat yang ke-19. Dekat jalan ia melihat pohon ara. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, ini pertanyaan besar buat kita semua. Kenapa Tuhan langsung mengutuk pohon ara itu? Salahnya apa? Kenapa Tuhan mengatakan kamu tidak akan berbuah lagi selamanya? Kenapa di pohon ara? Kenapa nggak pohon anggur? Kenapa nggak pohon zaitun? Kenapa nggak pohon durian? Kenapa nggak pohon pisang? Kenapa bicara tentang pohon ara? Saya berapa kali pergi ke Israel, ya. Dan saya seringkali makan buah pohon ara. Dan waktu saya makan buah pohon ara, memang buah itu mengandung vitamin yang sangat luar biasa, yang bagus sekali. Ya, terus saya pernah tanya ya, kepada tulis saya waktu di sana. Saya bilang, kenapa Tuhan tuh mengutuk pohon ara? Saya dapat pewahyuan bagus sekali dari dia. Dia bilang begini sama saya. Ya. Karena pohon ara itu yang waktu itu Tuhan ngomong itu bicara tentang kekuatan. Sama-sama katakan kekuatan. Jadi Tuhan itu mau mengatakan begini kepada semua murid-muridnya. Ada sebuah pohon yang kuat yang menghasilkan sesuatu, tapi tidak berfungsi untuk memberikan kekuatan. Hari itu mati. Sama dengan kehidupan kita. Kita ini sebenarnya dikasih Tuhan kapasitas kekuatan yang luar biasa.
Tapi kalau saudara nggak berfungsi untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar saudara, hari itu juga bisa mati. Artinya apa saudara yang mau saya sampaikan kepada saudara hari ini? Artinya begini, saudara dan saya ini diciptakan Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Tapi seringkali engkau tidak bisa berbuah, seringkali kita mati, seringkali kita nggak bisa berdampak dalam hidup kita. Sebenarnya tujuan Tuhan untuk mengutuk pohon ara itu bukan ke pohon aranya, karena pohon ara di situ banyak juga, nggak satu. Tapi cuma karena Tuhan mau katakan kepada murid-muridnya tentang iman. Karena kalau kita lihat di bawahnya, dia mengatakan kenapa Tuhan mengutuk dan akhirnya layu. Dan Tuhan mengatakan begini, because karena the power, karena kekuatan seringkali tidak dipergunakan dengan maksimal. Ini bahaya. Saudara baterainya 100, Yohana ini baterai 100, cuma dipakai 10%, 90%-nya nggak dipakai, habis. Kalau saudara dikasih Tuhan kuasa besar, talenta luar biasa, kepintaran luar biasa, iman luar biasa, otoritas luar biasa, tapi engkau cuma pakai sedikit di hari-hari ini, katakan kiri kanan, sayang banget. Ngomongnya semangat ya. Katakan kiri kanan, sayang banget. Satu kesaksian. Saya punya sebuah pemain musik yang luar biasa, jago banget. Dia lulusan dari Amerika. Pulang, terus saya tanya sama dia, kamu talentanya luar biasa. Kenapa kamu cuma di kamar, terus gak nulisin CV, ngajarnya juga bagus. Saya tahu apa yang dia ngomong. Saya nunggu aja. Kalau ada yang mau pekerjakan saya, ya puji Tuhannya, orang tuanya rotok sugih, bisa mencukupi. Tapi saya bilang sama dia, kamu skillnya luar biasa, talenta kamu luar biasa. Kenapa kamu nggak pakai untuk ngajar? Kenapa kamu nggak pakai untuk pelayanan? Saya aja berkali-kali main di gereja saya. Ayo, kamu melayani gereja saya, ayo. Jadi pemain musik. Dia bilang, aduh Pak, pemusiknya itu banyak. PJ, orang-orangnya hebat-hebat. Aku tuh harus belajar lagi. Kamu belajar lagi. Nah, saya tulis ada 4 poin yang kita harus pelajari dari kesalahan dalam kehidupan kita. Yang pertama, seringkali ya saudara, kita ini mati dalam segala aspek talenta yang Tuhan berikan, bahkan nggak bisa menjadi berkat. Tahu nggak saudara? Apa? Karena kita merasa diri kita nggak mampu, padahal mampu. Katakan itu karena mampu. Kenapa? Saudara merasa diri nggak mampu. Karena apa saudara? Seringkali kita sudah terintimidasi dengan lingkungan kita. Nah, hubungannya apa PJ dengan akhir zaman ini? Hubungannya apa dengan 7 tahun masa kelimpahan ini? Dengar baik-baik. Di masa-masa ini, opportunity yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih itu besar sekali. Bahkan kadang-kadang kamu gak bisa mengerti, itu anugerah yang hebat dari Tuhan, berlimpah-limpah kepada kamu. Pertanyaannya, kamu ambil apa enggak? Kalau enggak, mati ya. Kalau kamu ambil, bisa gagal, tetapi minimal kamu punya iman untuk kembali lagi kuat. Karena saya katakan, opportunity yang Tuhan kasih buat kita semua, kesempatan yang Tuhan kasih buat kita semua, saya percaya saudara, itu gak mudah. Tapi kalau kita ambil dan kita percaya kita mampu, walaupun kelihatannya susah, tapi Tuhan yang sertai, itu akan menjadi berkat dalam hidup. Percaya katakan amin. Buat anak-anak muda di tempat ini, masih muda-muda, kalau ada kesempatan untuk kamu bisa mengambil sesuatu yang besar, ambil itu. Yang udah tua-tua gimana? Yang udah tua-tua belajar tetap ambil sesuatu.
Pak seumuran dah 70 tahun Pak, bentar lagi masuk kuburan. Enggak. Masuk kuburan itu bukan urusan umur. Umur 70 tahun aja kalau kau masih sehat. Kaleb aja itu naik gunung umur 85 tahun tuh. Ya, dari sini lihat mukanya nggak ada yang tua. Semuanya muda-muda. Yang bisa katakan amin. Semangat. Katakan aku harus mampu. Saudara, waktu saya buka Semarang ini, saya bilang sama Bu Yohan, Bu, cari tempat. Ya. Saya bilang sama dia, cari tempat. Dia biak aja, cari sana, cari sini, cari sana. Bahkan dia bilang, PJ ada satu tempat PJ, udah komplit. Komplit apa? LED ada, sound system bagus, pemusik apa, tinggal datang main, kursi bagus, apa namanya, legasi apa? SMI. Piro Bu regane? 11 juta. Saya bilang, aku belum siap. Nanti nek udah siap, jangankan itu kita beli gedungnya sekalian. Amin. Karena jujur saudara, kemarin tuh saya baru ambil sekolah di Bandung. Saya lucu nih, saya tuh disuruh Tuhan tuh bikin cabang 1 tahun ini. Bandung, Semarang, Surabaya. Bandung Februari, Semarang ini Juni, Surabaya September. Urut gitu. Nah, yang di Bandung buka Februari, tiba-tiba ada orang datang sama saya, izin ada sekolah mau tutup. Berapa luasnya? 5.100 meter. Udah, gede banget. Terus PJ ambil nggak? Saya bilang sama Tuhan saya dong, Tuhan kimi, ambil apa enggak? Ambil. Berarti sekolah di Tuhan. Dari aku, nah tak gunting dari surga. Ya, kalau Tuhan ada ngomong gunting itu enak saudara. Tinggal tak tampani tuh. Terus dia bilang, ambil aulanya, sekolahnya nanti dulu. Aulanya saudara, sekali badan muat 1.000 orang, tingkat gitu. Bawahnya 500, atasnya bisa ya dinner 1.000. Kalau enaknya 600, 800. Ambil biayanya miliar. Kemarin baru tanda tangan kontrak saya. Opportunity saya ambil, saya nggak mampu. Tapi hari-hari ini ada kesempatan begitu. Lah, ini sekolah kalau saya nggak masuk tutup saudara. Muridnya 500. Kalau aku nggak ambil, tutup. Saya kasihan generasinya. Saya bilang Tuhan, aku ambil. Generasi itu sekolah murah banget. Masa SPP sebulan? SPP atau SPP? 60.000. Murah. Makanya main tutup. Murah. Kita ambil. Saya bilang ambil, renovasi sekolah, saya renovasi semua. Ya. Tapi nggak bisa memiliki. Kita kontrak 12 tahun. Nanti perpanjang lagi 12 tahun. Pokoknya kita handle semuanya. Saya bilang, Pak, saya ambil semua. Saya pegang ya Pak. Saya promosikan sekolah ini. Ya. Ya kan? Tapi kan renovasi gedung sekolah itu gak gampang. Kita pasang LED itu gedenya gak karu-karuan. Sound system, kursi, wah dihitung itu miliaran. Bendahara gereja pusat itu kemarin rambutnya sempat rontok. Venesia namanya. Kenapa Bu rambutnya rontok? Nah, kamu lihat rekening kita loh BJ di gereja segini lah, BJ ambil sekono. Saya bilang, saya kalau nggak ambil kayak pohon ara Bu, mati saya, nggak berbuah. Kalau Tuhan kasih kesempatan ambil sesuatu dalam hidupmu, oh boleh. I'm here tuh. Dan
Sampai mana tadi? Oh iya. Nah aku gak ambil mati aku. Matinya bukan mati gitu ya, enggak. Kesempatan itu gak datang lagi. Yang saya katakan amin. Dengar baik-baik ya. Ini penting sekali. Khotbah begini ini saudara harus dengerin nih. Jarang nih khotbah saya begini. Kalau Tuhan kasih kamu kesempatan, kamu gak ambil kesempatan itu kasih ke yang lain. Kalau Tuhan kasih kamu berkat, kamu gak ambil, berkat itu gak langsung datang jebret gitu, ya enggak lah. Berkat itu mulainya dari apa? Kesempatan yang kamu harus ambil. Misalnya, semudah-mudah begini, tawarin bisnis, ambil aja, gak usah mikir negatif. Misalnya, tampaknya kayak pencuri, aduh, ya kan? Belum bisnis udah otaknya negatif terus, ya toh. Ini kemarin saya doain itu, apa namanya? Warung apa ya? Kantin. Dia Bu Yohana ini buka kantin di mana? Rojo. Kemarin dia tanya, ada setannya apa nggak ada apa? Nggak ada. Apa kok setan. Apa ini? Biji apa biji? Apa? Biar ada apa? Kita itu saudara seringkali melangkah aja belum udah mikirnya aneh-aneh, setan lah apalah. Nggak usah. Saya waktu bikin sekolah itu kemarin baru nih, gak mikir sekarang. Pengerja saya bilang, biji pikir baik-baik, nanti dibohongi di tengah jalan 12 tahun, 7 tahun nanti kita diusir gimana? Gak usah mikir aneh-aneh. Jalan aja belum udah mikir aneh-aneh. Itu kaget gitu tuh yang bikin kita gak bisa jalan-jalan, gak mampu gitu nanti. Padahal Tuhan tuh mau kamu tuh jalan diberkati berlimpah. Yang percaya katakan amin. Semua ngomong, waktu saya jalan, berkat terbuka. Nah kamu gak jalan-jalan gak ada berkat terbuka. Mandek kamu di situ, jalan di tempat. Yang percaya katakan amin. Dari mukanya sudah mulai jalan semuanya. Nah, kalau kita lihat ayat ke-20, ya, ini yang penting buat murid-muridnya. Selalu Tuhan itu kasih inventaris, kasih warisan, kasih sesuatu kepada murid-muridnya. Cuma dia pakai Yohana ini dikatakan melihat kejadian itu tercengang murid-muridnya lalu berkata bagaimana mungkin pun Allah itu sekonyong-konyong dikering. Ini poinnya nih, ayat yang ke-21. Yesus menjawab kepada mereka. Jadi Yesus kasih pelajaran buat murid-muridnya. Kalau kamu gak bisa ambil kesempatan dalam hidup kamu gak akan bisa bertumbuh, gak bisa berbuah. Dikatakan sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan Yohana, tetapi kamu akan melakukan yang lebih besar lagi. Gunung kamu suruh pindah-pindah. Yang percaya katakan apa? Jadi poin yang kedua, seringkali kita yang pertama kita nggak merasa nggak mampu. Ini yang bahaya. Yang kedua, kenapa kita nggak bisa membawa diri kita maksimal di dalam kehidupan ini? Tuhan kasih kapasitas besar, tapi kita selalu pakai kecil terus. Selalu kita nggak percaya, selalu kita nggak berani berjalan, selalu kita melangkah di tempat. Padahal orang lain sudah jauh melampaui semua yang kita pikirkan. Tiba-tiba kita gigit jari. Aduh, aku baru di sini, bukan salah Tuhan. Yang kedua, saya mau katakan sama saudara. Seringkali, ya saudara, yang saya mau katakan. Ada kutub yang harus kita bereskan dalam hidup ini. Nah, namanya kutub yang mengikat. Ya. Pohon ara ini mungkin sudah begitu lama dan gak bisa berhasil. Makanya Tuhan habiskan, dimatikan. Daripada gak melakukan sesuatu. Nah, saya mau katakan sama saudara, seringkali kita gak sadar ada sesuatu yang mengikat kita gak bisa melangkah. Namanya kutub. Dan saya berdoa hari ini Tuhan lepaskan itu dalam hidup saudara. Amin. Amin ya Faris. Amin. Ada orang bilang gini, PJ, saya udah kerja gila loh PJ. Dari pagi orang belum bangun saya udah bangun. Ayam berkokok belum petok-petok saya udah bangun. Saya udah baca firman Tuhan. Saya udah lakukan semuanya. Saya udah melangkah. Saya seperti katakan BJ, saya udah beriman. Opportunity apapun saya udah lakukan. Tapi hidup saya BJ
hutang belum lunas, penyakit ada. Saya lihat-lihat tadi kenapa sih orang itu? Kok saya bilang, Pak, kayaknya ada sesuatu yang belum beres. Mungkin kamu pernah alami ini. Oh iya Biji, dulu saya pernah ikut dukun ini, dukun itu. Tapi kan selalu dibaptis. Saya kan udah melayani Tuhan. Masa gak hilang-hilang? Bukan gak hilang. Saya percaya di dalam Tuhan Yesus segala putus, semuanya putus. Waktu Tuhan Yesus disalib 2000 tahun yang lalu, kita selesai. Semua kutuk, semua apapun Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib, dan kita bebas dari kutuk, bebas dari semuanya. Baca katakan amin. Tuhan sudah ampuni, dia baca katakan amin. Cuma ada yang harus saudara perhatikan. Ya. Seringkali yang membuat kita nggak bisa maju itu, kita membuat diri kita seperti orang yang terikat. Dan itu harus ada orang yang mengerti itu. Makanya saya mengatakan Tuhan sudah bebaskan, Tuhan sudah bereskan. Tapi saya mengatakan sama saudara, harus ada kelepasan yang total, yang perlu benar-benar orang itu lepaskan. Yang namanya di mentor, namanya di bapak rohani. Nah saya tanya sama dia, kamu ada bapak rohani nggak? Kamu ada tuduh nggak? Gak punya, itu yang bahaya. Sudah dengan baik-baik. Kalau kamu ingin besar, tidak boleh tidak ada bapak rohani dalam hidup. Harus punya tuduh. Yang percaya katakan amin. Karena tuduhmu itu yang akan menghancurkan ikatan-ikatan itu. Mungkin kamu udah dilepaskan, iya. Tapi kamu kalau gak dikasih tahu, jangan ke sana loh, itu membahayakan kamu. Sudah tahu, saya punya teman. Wah, saya bilang, kamu gerejanya mana? Dia bilang, kami gereja JJ. Apa itu? Gereja jalan-jalan. Terus, iya biji, sudah tahu nggak ya? Dia punya anak 5. 5-nya ganteng-ganteng kabeh, cowok semua, Pandawa. Umurnya 45, 43, 40, 38, 35. Gak ada saya nikah. Sampai saya bilang, Bu, Pak, kok anakmu gak ada yang nikah? Lah gimana Biji? Mau nikah gak jadi terus. Katanya kenapa? Ya gak tahu. Saya tanya anak yang pertama, kenapa kamu gak jadi nikah? Ada begini, ada. Saya bilang, ini salah, ini ada salah. Ini pasti ada kutuk. Dan saya tanya, dulu gimana? Oh iya, dulu waktu engkongi masih hidup, 5-5-nya ini dijadikan tumbal gitu. Ada ganteng-ganteng, sukses, cuma gak bisa nikah. Ada juga orang gak bisa punya berkat, miskin terus. Masa miskin forever? Dan ada juga orang yang usaha gagal terus. Selalu saya tanya, kamu bapak rohanimu siapa? Gak punya bapak rohani. Kamu punya tuduh gak? Gak punya tuduh. Kamu punya mentor gak? Gak punya. Kamu dikasih tahu gak kalau kamu ada salah apa? Gak dikasih tahu. Oh ya? Iya. Terus saya bilang, boleh gak saya jadi mentor kamu, bapak rohani kamu? Gimana caranya? Kamu apa-apa tanya saya. Apapun tanya saya. Ganggu gak Biji? Saya suka diganggu. Daripada kamu gak ngerti apa-apa, kamu saya. Kau tahu hari ini diberkati luar biasa. Dia punya yang bisnis sama bisnis tambang, bisnis. Tapi berhasil nggak? Saya cari. Begini caranya, mau begini caranya. Saya mengatakan sama saudara hari-hari ini. Poin yang kedua penting buat kita di masa-masa goncangan ini, saudara tidak boleh tidak punya tuduh. Amin, saudara. Kamu harus punya pembapaan rohani, itu penting. Saudara, saya ini orang Jakarta, tapi bapak rohani banyak orang. WA saya ini, handphone saya ini kalau saudara WA, gak mungkin saya gak balas. Siapapun yang WA saya, yang menganggap saya bapak rohani, dan kita ada connection, saya pasti balas. Saya ini ditaruh Tuhan hari-hari ini untuk menjadi bapak rohani. Tuduhnya banyak orang. Saya nggak ngurusin uang, saudara.
Saya nggak mau mikir begini, jadi jangan mikir begini. Oh Bapak rohani nanti PJ dapat uang dari sana, nggak ada urusan. Saya sudah diberkati Tuhan. Orang konseling sama saya nggak ada urusan dengan uang. Tanya apapun nggak usah. Cuma saya mau orang itu berhasil. Yang saya katakan amin. Waktu Ibu Yohana, PJ, saya mau bikin apa tuh? Warung. Gimana PJ? Buka Bu. Di situ saya doa sama Tuhan. Karena waktu saya bilang buka, itu dari otoritas firman Tuhan katakan di Mazmur. Berkat itu turunnya dari atas, seperti minyak di kepala Harun yang berjamur juga, seperti embun di bukit Hermon mengalir apa? Jadi berkat itu turun dari tudung. Makanya saya mau katakan sama saudara, setiap apa yang kamu kerjakan dalam hidup ini, minta blessing mas sama orang yang di atas kamu. Ini dengan begini semua nggak ada yang sebenarnya. Yang saya katakan amin. Nah makanya Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kalau kamu itu bisa, kenapa? Tuhan jadikan mereka mentor dia. Kalau kamu hanya cuma untuk pola lain bisa, apalagi kamu memindahkan gunung bisa. Kenapa? Tuhan ngomong begitu supaya murid-muridnya punya kekuatan, punya keyakinan iman yang luar biasa bahwa di dalam Yesus, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, mereka bisa melakukan hal yang besar. Amin. Amin, saudara. Aminnya nggak ada. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Penting. Pembapaan rohani itu penting sekali. Hari-hari ini saya lagi lihat ya, banyak orang kepahitan dengan bapak rohaninya. Bingung saya. Banyak orang tinggalkan gerejanya, banyak orang tinggalkan tudungnya, terus julekin tudungnya. Apalagi kalau tudungnya, kalau bapak rohaninya itu lagi jatuh, ya, atau kalau bapak rohaninya lagi punya masalah, itu anak-anak rohani kurang ajar. Di sini nggak ada, semuanya baik semua. Ini yang di luar sana, yang nggak pernah di sini tuh saya lihat cangkem-cangkem ini menurut ini ya, semuanya tuh mulut-mulut yang baik-baik, karena kok nggak ada yang amin. Dari tadi kadang-kadang saya buka saudara, saudara senyum terus gitu. Kayaknya orang Semarang ini murah senyum. Ya. Kalau saya khotbah di Bandung, kan setiap kota tuh punya teritorialnya beda-beda ya. Bandung tuh beda. Saya kalau kesini kan tadi pagi tuh, saya jam 6 pagi, saya ke atas bangun olahraga. Saya doa di atas. Ini hotel tadi di Louis Kim itu. Saya tuh doa. Saya tanya Tuhan, teritorial di Semarang ini apa? Apa nih Tuhan? Yang paling orang Semarang itu kan kalau Bandung itu percayaannya kuat karena roda yang sungguh umur 20 tahun dan janda wah kayak banget di Bandung. Coba orang sudah ke Garut, ke Sumedang, saya tanya umur berapa Bu? Mbak 20 Kang. Anakku udah 2, suaminya mana? Udah cerai. 20 cerai, 21 nikah lagi, cerai lagi, 22 nikah lagi. Itu orang Bandung. Kalau di Jawa Barat tuh begitu. Makanya saya doakan supaya tidak ada perceraian lagi di sana, supaya hidupnya langgeng pernikahannya. Nah kalau Semarang itu, waktu saya lihat tadi itu ada roh rupiah. Gak bercanda. Saya lihat ya, Semarang ini sebenarnya apinya Tuhan itu kuat. Amin. Luar biasa. Cuma yang nggak saya lihat roh perpecahan juga kuat. Gampang banget pecah. Maka saya bilang sama Tuhan, aku lagi bikin gereja di Semarang ini Tuhan, mencari ini Tuhan. Lagi sebulan loh Tuhan. Tolong jangan ada Yudas antara kita loh. Pagi buka ada Yudas loh, monteng gitu. Nanti kan langsung. Tuhan ya. Tadi kemarin dengar kota lucu. Tuhan Yesus itu 12 murid, Yudasnya 1. Berarti kalau 24 murid berapa Yudasnya itu?
Berarti kalau 34 berapa 3? Oh, saya tuh cerita dikit ya. Satu waktu pertama kali bikin gereja di Jakarta, dulu tuh jemaat saya cuma 5, 6, 7. Istri saya, anak saya pemusik, sama single 8. Ini banyak. Terus akhirnya nambah jadi 70. Terus pekerjanya inti 12 orang. Tuhan Yesus tuh ya 12 tuh Yudasnya cuma 1. Aku waktu itu ya 12. Semua Yudas. Waduh, saya bilang Tuhan, gara-gara Nabi, undang Nabi salah. Ini Nabi Malaysia India. Itu dia nubuatin toh, terus besoknya diajak makan lah tangan kanan saya. Terus ngomongin, tolong ya besok jemput saya di hotel, saya makan dengan 12. Gak ada, saya gak kasih tau, makanya itu hati-hati undang pendeta. Terus setelah itu makan tuh dia ngomong, kalian ini 12 orang ini tidak akan lagi di tempat pesta joy. Saya melihat kalian semuanya akan ke next level. Digituin, pindah. Waduh. Lagi datang mahasiswa singkat hari Minggu, kok mukanya pengerjaku sering satu ini kok aneh-aneh. Gak ada yang biasa kan, pijit. Orang tuh kan ketahuan, mukanya suka sama kita kan ketahuan. Apalagi gembala itu punya roh kepekaan dalam muka itu sangat kuat. Ini orang suka sama saya, oh tajam sekali. Ya kan, saya lihat, oh ada yang ini ada pasti ada biasa orang, kami tahu. Ternyata ini pendeta bikin gereja. Saya bilang sama Yohan, hati-hati loh Bu. Kalau ngundang nabi ini kan gereja profetik ke depannya. Yang ngundang nabi ini hati-hati loh. Jangan sampai dia punya kepentingan tersendiri membahayakan. Karena semua kalau ada kata Tuhan, katakan kalau ada kata Tuhan itu haleluya 12 kali. Ya makanya hari-hari ini harus hati-hati. Yang ketiga, saya kita akan selesai. Kenapa kita sering gak maksimal? Dan kenapa di goncangan-goncangan besar sehingga kita gak menerima sesuatu? Tuhan bilang, iman kita ini kurang kuat. Sama-sama kita punya iman yang kuat. Saya ajarkan satu hal sama saudara hari ini. Ayo, percaya. Imanmu itu lebih dari apapun juga. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Iman kita harus kuat. Dan saya berdoa hari ini, iman kita kuat. Dan terakhir, biarlah setiap perkataan kita punya otoritas. Firman Tuhan katakan hari ini, apa saja yang kamu katakan, coba tampilkan itu. Katakan apa? Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan kepercayaan kamu akan apa? Kalau dalam versi Injil yang lain, apa saja yang kamu katakan. Yuk semua tangannya gini, taruh di mulut. Apa saja yang kamu katakan, terjadi. Saudara belajar setiap pagi, ngajak tangannya yang kanan taruh di. Katakan Tuhan, aku berkata-kata jadi. Saya tadi pagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku minta kursi-kursi yang kosong hari ini penuh. Habis kemarin Bu Yohana bilang sama saya, PJ yang datang 8. Terus kursi yang lain siapa yang ngisi? Malaikat. Terus aku bilang sama Tuhan tadi pagi, ya Tuhan, ini setengah kosong Tuhan. Ini lu malaikat ya. Ini ngisi juga ya. Tiba-tiba anak rohani datang, banyak yang datang. Minggu depan datang lagi loh ya. Dari bukan saudara ini kalau minggu depan datang lagi berkatnya banyak. Apa saya katakan ya, di chef itu undangan itu. Saya percaya saudara, ini akan jadi gereja besar. Amin. Siapa tahu loh. Kalau Bandung nanti selesai, tiba-tiba di Semarang ada tempat yang nganggur, Tuhan kasih saya biaya lagi, bangun lagi. Ya Tuhan kasih lah, caranya gimana?
Ayo sama-sama kita punya iman. Jadi 4 hal ini ya, jangan merasa nggak mau. Yang kedua, punyalah tujuh. Saya siap nih menjadi bapak rohani saudara. Anytime sudah bisa ngomong sama saya. Nggak dipungut pajak, nggak dipungut perpuluhan, nggak dipungut bulanan, nggak ada gitu-gitu. Kalau nggak lihat Instagram saya. Instagram saya tuh juga 24 jam kayak apotik. Ya, kalau Instagram tuh ya ada nggak? PJ, saya dari Lubuk Linggau. Saya lihat YouTube, saya merasa kayak anak-anak PJ. Udah cerita panjang di Instagram saya. Saya baca. Ternyata saudara, ya konseling begitu panjang. Saya bahas. Ya, masalah punya masalah dengan istrinya, nggak punya masalah. Saya tahu, saya pimpin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan hari-hari ini saya berikan diri saya untuk melayani semua orang. Karena saya melihat 7 tahun ini goncangannya nggak gampang. Saya harus inventarisin iman, warisin iman. Daripada mereka WA ke dukun, betul nggak? Atau pendeta yang salah, atau dia WA atau IG ke orang lain. Sekarang tuh banyak loh saudara, orang merasa dirinya tuh nabi, pendeta, nggak ditapisin gereja. Ditanya, kamu dari mana? Kamu dapat dari mana input seperti ini? Itu PJ persekutuan doa ini. Oh ya, saya berkembangin. Dia sudah tahu nggak? Kemarin itu ada sebuah konser. Pokoknya konsernya aneh. Ada satu orang ikut konser itu, terus tunjukin ke saya. Saya sih nggak mau menghakimi, ya itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi konsernya itu saudara menghadirkan semua malaikat surga turun ke dunia. Bukan 3, bukan 4, semua malaikat surga turun ke dunia. Saya mikir. Apakah Tuhan kesepian dong nanti? Malaikat surga semua turun ke dunia. Kasian Tuhan. Nanti gara-gara semua turun ke dunia, saya bikin acara naik ke surga. Nemenin Tuhan, ya. Karena malaikatnya turun semua. Saya bilang, itu urusan. Tapi saya mengatakan hati-hati. Terus yang ketiga, iman. Ayo, kalau iman kan nggak usah khotbah panjang-panjang, udah jam berapa ya sekarang? 11:30 ya. Yang penting sudah kalau khotbah iman panjang banyak lah. Terus yang terakhir apa? Mulut kita urapi setiap pagi, kasih minyak, ya, urapi. PJ, mulutku ini ngomongnya apa PJ? Gak ngomong yang baik-baik aja. Aku sukses, anakku diberkati, aku sehat, tokoku laris. Katakan sih baik-baik, baca kata-kata. Saya baca kita, mari kita berdiri bersama. Kita masuk dalam pengurapan. Angkat kedua tangan kita. Nyanyi pujian bagimu.
Saya percaya pagi hari ini, siang hari ini kita dikumpulkan tempat ini untuk sesuatu yang besar. Amin. Saya mengatakan sama saudara hari ini. Nanti saya akan urapi saudara satu-satu. Kita akan berjamaah kudus dulu. Tapi yang penting dari hari ini saya mengatakan sama saudara, goncangan itu akan terjadi. Dan pengurapan yang Tuhan berikan buat kita semua ini untuk menjaga dan melindungi saudara dari goncangan. Mungkin saudara bilang, pas saya baik-baik aja, saya gak ada masalah. It's okay. Tapi kita tahu bahwa situasi lagi gak baik. Dan yang kedua saya mengatakan sama saudara, jangan jadi pohon ara yang mati tadi, tapi jadilah orang yang hidup dengan buah yang luar biasa. Engkau mampu, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau diurapi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita berbahasa Roshika Rabata. Buka pintu berkat dalam sempurna hari ini. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Kami ikat semua perjanjian baru dengan Tuhan. Kami semuanya tidak ada yang kena goncang. Kami dibawa Tuhan dalam berkat kelimpahan. Bahkan hidup kami akan ada muka anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari kami akan melihat Tuhan membuka pintu berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat hari. Silakan berjamuan di batu ini. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, tubuh dan darah penuh kuasa Tuhan. Atau kami mengangkat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami tidak ada yang akan masuk goncangan. Aku mau berdoa untuk jemaat yang di Semarang Tuhan. Tuhan berikan mereka perlindungan sempurna. Mampukan mereka untuk bergerak dengan iman yang luar biasa.
Dan kami percaya Tuhan, setiap kami hidup dalam berkat yang sempurna. Sebab apa yang aku teruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam akan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atas yang pecah-pecahkan berkata, dan tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi berangkatan anak-anakku. Saya percaya kita pegang tubuh Yesus, menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberkati kita. Saya percaya mari kita makan bersama-sama. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan adalah perjanjian baru dengan mereka oleh darahku. Perbuatlah ini sekali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab sekali kau makan dan minum cawan ini, kau beritakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saya percaya kita pegang ada darah Yesus dan memulihkan kita, menguduskan kita, mengampuni kita. Dan saya percaya mari kita minum bersama-sama. Angkat kedua tangan kita berterima kasih buat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi apa kita? Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan kaulah. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan doa berkat. Setelah itu saudara maju ke depan semua. Setelah didoakan boleh pulang. Saudara bisa rekam nubuatan Tuhan, apa yang Tuhan kasih ke saudara. Ya, hari ini saya akan nubuatin semuanya. Dan saya percaya saudara akan masuk dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Pesan saya saudara, kalau saudara punya hati di sini, bergabunglah. Saya nggak ada selalu, ya. Setiap bulan mungkin sekali aja saya datang. Tapi saya mau terkoneksi dengan pasukan yang di Semarang. Karena saya dapat penglihatan gereja di Semarang ini akan membangun pasukan yang besar. Amin. Saya nggak tahu pasukannya siapa, saya nggak tahu orangnya siapa. Tapi kalau saudara digerakkan, saudara bisa hubungin Bu Yohana. Dan saya berharap juga nanti ini dietetin aja, jadikan jemaat aja. Ada 2 grup lah, grup pekerja, grup jemaat. Supaya saya mau gereja ini terus bergerak dalam profetik. Banyak penyembahan, pujian penyembahan. Hari Selasa juga kalau bisa kita akan undang-undang nabi-nabi Tuhan. Karena hari-hari ini sudah mengatakan, Tuhan tuh ngomong sama saya jelas. Hari-hari ini yang bisa membuat kita tidak mengalami goncangan cuma pengurapan. Amin. Amin saudara. Amin. Itu aja, pengurapan itu penting. Memang pengajaran keluarga penting, pengajaran leadership penting, pengajaran bahasa Ibrani Yunani penting. Saya tuh kuliah tuh lama, 11 tahun. Tapi waktu COVID kemarin semuanya tuh sia-sia semua. Gak kepake, yang kepake cuma iman, yang kepake cuma puasa. Nah di depan nanti ada yang lebih bahaya lagi. Saya melihat Tuhan, saya mengatakan Tuhan hari ini saya deg-degan terus. Saya bilang Tuhan jangan terjadi. Saya minta belas kasihan Tuhan supaya tunda, supaya revival terjadi. Tapi kalau terjadi minimal saudara hari ini menerima pengurapan. Amin. Jawab dari sekali berbaik. Pada angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadikan kau kepala bukan ekor.
Dan kita terus dan tidak pernah turun. Apa saja kerjakan di kuat Tuhan berhasil. Berlimpah kasih Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Semua diberkati sama-sama katakan. Amin. Silakan maju, saya akan